Kang Jatmiko, seorang pria paruh baya dengan wajah teduh namun penuh kerut kehidupan, menjalani hari-harinya di sebuah desa kecil di pinggiran Indramayu. Setiap pagi ia mendorong gerobak sayur mayur yang kini lebih sering kosong dibandingkan penuh. Sementara itu, di rumahnya, istrinya, Bu Narsi, sibuk mencoba mengatur keuangan yang seperti air surut. Habis sebelum mencapai pantai, di tengah kehidupan yang serba sulit, anak mereka Rika adalah satu-satunya harapan dan kebahagiaan. Rika adalah murid cerdas yang bercita-cita menjadi guru, namun biaya sekolah semakin mencekik. Kang Jat sering termenung di depan rumah, memikirkan bagaimana caranya agar Rika tetap bisa sekolah. "Kang, jangan dipikirin terus. Nanti juga ada jalannya," ucap Bu Narsih mencoba menghibur. Namun, Kang Jat hanya mengangguk lemah. Ia tahu niat baik tak cukup untuk mengisi perut. Hari-hari berlalu dengan monoton. Sampai pada suatu malam, Kang Jat mendengar kabar bahwa warungnya yang kosong beberapa hari terakhir akan segera disita karena utang yang menumpuk. Itu seperti petir di siang bolong. Saat pikiran Kang Jat dipenuhi kebingungan, datanglah Mang Jayus, teman lamanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah muncul. Mang Jayus adalah pria misterius dengan tatapan mata yang selalu terlihat tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ia muncul di warung Kang Jat sore itu, dengan senyum lebar yang seolah mengejek kesulitan hidup Kang Jat. "Jat, lihat dirimu sekarang. Kau santri pintar, tapi hidupmu begini-begini saja." "Apa boleh buat, Jayus? Zaman sulit," jawab Kang Jat pasrah. Mang Jayus tertawa kecil. "Sulit hanya untuk orang yang tak tahu caranya." Ucapan itu membuat Kang Jat terdiam. Ada nada penuh rahasia dalam suara Mang Jayus. Ia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan temannya itu. "Dengar, Jat, ada jalan lain, tapi tidak semua orang punya nyali untuk menempuhnya," ucap Mang Jayus dengan nada berbisik. Ia kemudian menceritakan tentang Pulomas, tempat keramat yang konon bisa membuat seseorang kaya dalam sekejap. Kang Jat mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi juga dengan hati-hati. Sebagai mantan santri, ia tahu bahwa semua ini terdengar seperti urusan syirik. Namun, rasa putus asa membuat pikirannya bercabang. "Mengapa kau mau memberitahu aku soal ini?" tanya Kang Jat. Mang Jayus hanya tersenyum. "Kau temanku. Aku tak ingin kau hidup begini selamanya. Lagi pula, hidup ini tentang keberanian, bukan sekadar doa." Pikiran Kang Jat dipenuhi berbagai gambaran. Bayangan dirinya yang kaya raya, warung yang sukses, dan Rika yang berhasil sekolah memenuhi kepalanya. Namun, ada juga suara kecil yang mengingatkannya akan dosa. Setelah beberapa hari bergulat dengan pikirannya sendiri, Kang Jat memutuskan untuk pergi ke Pulomas. Ia menjual kambing satu-satunya, yang seharusnya menjadi tabungan darurat keluarga untuk membiayai perjalanannya. Ini untuk masa depan Rika, pikir Kang Jat, mencoba menenangkan hatinya. Perjalanan ke Pulau Mas penuh dengan kesunyian yang mencekam. Desa itu terletak di sebuah dataran tinggi dengan pepohonan besar yang menjulang seolah-olah melindungi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Pak Wadir, seorang pria tua yang disebut sebagai Kuncen Pulau Mas. Dengan mata tajam yang seperti bisa melihat isi hati, Pak Wadir menatap Kang Jat lama sebelum akhirnya berkata, "Kau tahu apa yang kau cari di sini. Tapi apa kau siap dengan apa yang akan kau hadapi?" Kang Jat hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk ragu. Pak Wadir memberi instruksi yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya penuh dengan makna simbolis. Kang Jat harus membawa sesajen berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam hitam. Ia juga diminta untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ritual dimulai. Malam terakhir di Pulau Mas adalah malam yang tak akan dilupakan Kang Jat. Ia tidur di bala bambu kecil, dikelilingi kabut tipis dan suara malam yang terasa asing. Malam itu terasa panjang, penuh harapan bahwa Nyai Ratu, sosok gaib yang dipercaya bisa memberinya kekayaan, akan datang dalam mimpinya. Namun, pagi tiba tanpa tanda-tanda kehadiran Nyai Ratu. "Nyai belum berkenan," ujar Pak Wadir singkat. Kang Jat merasa hancur. Ia pulang dengan tangan hampa, tetapi tekadnya untuk mencoba jalan lain mulai tumbuh. Jika Pulau Mas bukan jawabannya, mungkin ada tempat lain, pikir Kang Jat dalam hati.
Meskipun kecewa, ia merasa bahwa perjalanan ini baru permulaan. Kang Jat tidak menyerah. Pulangnya dari Pulau Mas, ia merasa seperti prajurit yang kalah perang, tapi masih memiliki ambisi besar untuk bangkit. Di warung kecilnya, ia kembali bertemu dengan Mang Jayus yang membawa cerita baru. Kali ini tentang sebuah tempat yang lebih mistis, lebih angker, tapi juga lebih menjanjikan. Hutan Sancang di Garut. Di sana, ada sosok bernama Nyi Sumiati. Dia tidak sekadar memberi harta, tapi juga keabadian dalam nama. Tapi ya, kau tahu sendiri, semua ada syaratnya. Ujar Mang Jayus sambil menghisap rokoknya. Mendengar nama Nyi Sumiati, Kang Jat penasaran. Berbeda dengan Nyai Ratu di Pulau Mas, Nyi Sumiati dikenal sebagai peri cantik yang memiliki kelembutan, tapi juga bisa sangat kejam jika dilanggar janjinya. Menurut cerita Mang Jayus, siapapun yang berhasil menikah gaib dengan Nyi Sumiati akan mendapatkan kekayaan yang tiada habisnya. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Anak dari pernikahan tersebut tidak akan pernah menjadi milik dunia nyata. Kang Jat, dengan pikirannya yang sudah kalut, merasa syarat itu masuk akal. Baginya, tak ada yang lebih penting dari membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Apa gunanya aku hidup jika mereka harus terus menderita? Pikirnya, perjalanan ke hutan Sancang tidaklah mudah. Kang Jat harus menempuh jalan berliku, melewati pegunungan dan hutan lebat. Ia menumpang kendaraan seadanya dan berjalan kaki selama berjam-jam. Namun, semangatnya tidak goyah. Sesampainya di Sancang, ia bertemu dengan Pak Agus, seorang kuncen yang dikenal sebagai penjaga tempat keramat tersebut. Pak Agus berbeda dari Pak Wadir di Pulau Mas. Ia lebih santai, namun ada aura kebijaksanaan yang terpancar dari wajahnya. Kau tahu, banyak orang datang ke sini dengan niat serupa, tapi tidak semuanya pulang dengan apa yang mereka cari, ucap Pak Agus sambil menatap Kang Jat tajam. Kang Jat menjelaskan niatnya, bahwa ia ingin kekayaan demi keluarga. Pak Agus mengangguk pelan, lalu berkata, "Hutan ini bukan tempat main-main, Kang. Jika kau benar-benar ingin melakukannya, kau harus siap menerima konsekuensi yang mungkin tak pernah kau bayangkan sebelum." Ritual pun dimulai. Kang Jat diminta mandi di sebuah sungai kecil di tengah hutan, lalu mengenakan pakaian serba putih. Pak Agus memimpin doa dan mantra, memanggil Nyi Sumiati agar bersedia hadir. Malam itu, Kang Jat duduk bersila di bawah sebuah pohon besar yang disebut Pak Agus sebagai gerbang gaib. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada yang mengawasi setiap gerakan Kang Jat. Pak Agus meninggalkannya sendirian dengan pesan, "Jangan bergerak, apapun yang terjadi." Waktu berjalan lambat, suara-suara aneh mulai terdengar, gesekan daun, langkah kaki samar, dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Tiba-tiba, Kang Jat merasa ada sesuatu yang menyentuh pundak. Ia menahan napas, mencoba mengingat pesan Pak Agus. Kemudian, sebuah suara lembut memecah keheningan. "Kau memanggilku." Ketika Kang Jat membuka matanya, di depannya berdiri seorang wanita dengan wajah yang begitu cantik, hampir tidak nyata. Gaunnya berwarna putih keperakan, dan rambut hitamnya tergerai panjang. "Dialah Nyi Sumiati. Kau datang padaku untuk meminta." Kang Jat, yang merasa dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi, hanya menjawab, "Apa saja, asal keluargaku bisa hidup layak." Senyum Nyi Sumiati semakin lebar. "Kalau begitu, aku setuju. Aku akan memberikan kekayaan untuk. Tapi, jika kita memiliki anak dari pernikahan ini, kau harus bergabung denganku di alamku untuk merawatnya." Tanpa pikir panjang, Kang Jat menyetujui perjanjian itu. Setelah kembali dari hutan Sancang, kehidupan Kang Jat berubah seperti siang dan malam. Warung kecilnya berubah menjadi kios besar dengan pelanggan yang tidak pernah berhenti datang. Dalam waktu singkat, ia bahkan mampu membuka cabang di kota sebelah. Rezeki datang dari segala arah, seolah-olah alam semesta bekerja untuknya. Namun, setiap malam, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, Nyi Sumiati sering muncul, terkadang sendirian,
terkadang membawa seorang anak kecil yang memanggilnya ayah. Awalnya, Kang Jet tidak terlalu memikirkan mimpi itu. Ia menganggapnya sebagai bayangan dari perjanjian yang telah dibuatnya. Namun, mimpi itu semakin sering muncul hingga ia mulai merasa gelisah. Dalam salah satu mimpinya, Nyi Sumiati berkata, "Waktumu di dunia ini tidak lama. Nikmati semuanya sebelum waktunya tiba." Kang Jet terbangun dengan keringat dingin. Meski kekayaannya terus bertambah, ia mulai merasa seperti seorang tahanan yang menunggu hari eksekusi. Hari-hari Kang Jet kini penuh dengan kemewahan, tetapi juga ketegangan yang tak berkesudahan. Rumahnya yang dulu kecil, kini telah berubah menjadi bangunan besar dengan perabotan mahal. Namun di setiap sudutnya, Kang Jet merasa ada yang mengawasinya. Mimpi-mimpi tentang Nyi Sumiati dan anak kecil yang memanggilnya ayah menjadi semakin nyata. Kadang, Kang Jet bahkan merasa suara anak itu terdengar saat ia terjaga. "Ayah, kapan pulang?" Suara itu lirih, namun menusuk hati Kang Jet seperti pisau. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan bukanlah berkah, melainkan kutukan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Kang Jet mencoba mengabaikannya, tapi bayangan itu semakin nyata, membuatnya sulit tidur dan kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Suatu malam, ia mendatangi Mang Jayus untuk mencari solusi. "Jayus, kau tahu sesuatu soal ini? Apa aku bisa membatalkan perjanjiannya?" Mang Jayus hanya menggeleng. "Kau sudah masuk terlalu dalam, Jet. Kalau kau ingin membatalkan, risikonya jauh lebih besar daripada apa yang kau bayangkan." Tak puas dengan jawaban Mang Jayus, Kang Jet memutuskan kembali ke hutan Sancang untuk bertemu Pak Agus. Kali ini, ia membawa rasa takut yang mendalam, berharap ada cara untuk keluar dari jebakan ini. Pak Agus menyambutnya dengan ekspresi datar. "Aku sudah bilang, Kang, ini bukan tempat main-main. Perjanjian dengan alam gaib tidak bisa diingkari semudah itu." Kang Jet memohon, bahkan sampai berlutut. "Saya tak bisa hidup seperti ini, Pak. Bayangan itu, suara itu, saya merasa seperti akan mati setiap hari." Pak Agus menghela napas panjang. "Ada satu cara, tapi risikonya adalah kau kehilangan segalanya, termasuk nyawamu sendiri. Kau harus siap." Ia menjelaskan bahwa untuk membatalkan perjanjian, Kang Jet harus melakukan ritual pelepasan yang sangat berbahaya. Dalam ritual itu, ia harus menghadapi langsung Nyi Sumiati dan memohon agar perjanjiannya dicabut. Namun, Nyi Sumiati memiliki hak untuk mengambil sesuatu darinya sebagai ganti. "Bersiaplah kehilangan yang paling kau cintai," ujar Pak Agus dingin. Kang Jet pulang dengan hati yang berat. Ia tidak memberitahu keluarganya tentang apa yang akan dilakukannya. Dalam pikirannya, ia terus bergulat. Apakah ia harus melanjutkan ritual ini dan menghadapi Nyi Sumiati, ataukah membiarkan semuanya berjalan sesuai perjanjian? Namun, rasa bersalah terhadap keluarganya mendorongnya untuk mengambil langkah terakhir. Ia tak ingin Rika, anak semata wayangnya, tumbuh dalam bayangan kutukan yang ia bawa. Pada malam yang telah ditentukan, Kang Jet kembali ke hutan Sancang dengan membawa semua sesajen yang diminta. Pak Agus telah mempersiapkan tempat untuk ritual. Sebuah lingkaran besar di tengah hutan, dikelilingi lilin dan kemenyan yang mengepul. "Ini adalah saatnya. Jika kau gagal, kau mungkin tidak akan kembali," ujar Pak Agus dengan nada serius. Saat malam semakin larut, suasana di hutan itu berubah menjadi mencekam. Angin yang sebelumnya tenang kini berhembus kencang, memadamkan beberapa lilin di sekitar lingkaran. Kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu, dan suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tiba-tiba sosok Nyi Sumiati muncul dari kegelapan. Kali ini, auranya berbeda. Senyum lembut yang dulu memikat kini berubah menjadi tatapan tajam yang menusuk. "Kau memanggilku lagi, Jatmiko?" Suaranya lembut, namun penuh ancaman. Kang Jet berlutut,
Tangannya gemetar. Nyi, aku mohon, cabutlah perjanjian ini. Aku tak sanggup hidup seperti ini. Aku hanya ingin keluargaku bahagia tanpa harus menanggung beban ini. Nyi Sumiati mendekat, wajahnya tanpa ekspresi. Kau meminta sesuatu yang tidak mudah. Aku telah memberikan kekayaan padamu dan kau menikmatinya. Tapi sekarang kau ingin mundur. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, baiklah, aku akan mencabut perjanjiannya. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga bagimu. Kang Jat tertegun. Ia tahu apa yang dimaksud. Rika, pikirnya. Dalam hati, Kang Jat berjuang. Ia tak mungkin menyerahkan anaknya. Namun, jika ia tidak menerima syarat itu, keluarganya tetap akan hidup dalam bayangan kutukan yang mengerikan. Dengan air mata mengalir, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Aku serahkan diriku, ambil nyawaku, tapi biarkan keluargaku bebas dari perjanjian ini, ucapnya tegas. Nyi Sumiati tersenyum dingin. Kau benar-benar pria yang berani. Baiklah, aku terima tawaranmu. Angin berhembus kencang, dan dunia di sekitar Kang Jat seolah runtuh. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, sementara bayangan keluarganya melintas di benaknya. Keesokan harinya, tubuh Kang Jat ditemukan tak bernyawa di bawah pohon keramat itu. Warga desa tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi keluarga Kang Jat menemukan warung mereka tetap ramai dan utang-utang mereka terlunasi. Seolah-olah Kang Jat telah memberikan mereka hidup baru. Pesan moral yang dapat dipelajari di cerita kali ini adalah menjadi pengingat bahwa kekayaan instan seringkali membawa konsekuensi yang berat. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan menerima takdir. Apa yang terlihat seperti jalan pintas seringkali adalah jebakan yang membawa kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Kang Jat dalam mencari kekayaan melalui cara yang tak terduga. Ingat, kadang keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat justru membawa kita pada konsekuensi yang tak pernah kita bayangkan. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam memilih jalan yang kita tempuh. Selamat malam dan semoga kita selalu dilindungi dari godaan yang membawa kita ke jurang kegelapan. Jika kalian tertarik dengan cerita-cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Misteri dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram dan penuh misteri lainnya. Bergabunglah bersama kami dan mari kita selami lebih dalam dunia yang penuh dengan teka-teki dan kejadian tak terjelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.